Untuk meng-on-kan ignition switch, kita tekan tombol engine start stop 2 kali sampai instrumen panelnya muncul tampilan seperti ini. Ini adalah kondisi ketika ignition switch-nya posisi on. Untuk menghidupkan mesin, kita tekan atau kita injak pedal rem, kemudian tekan engine start stop 1 kali lagi. Ini adalah kondisi mesin sudah hidup. Nah, kita akan eksplorasi bagian-bagian dari instrumen panel ini, apa fungsinya dan bagaimana pengoperasiannya. Kita akan bahas lebih detail. Disimak ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Semob Channel. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Kali ini kita akan membahas instrumen panel atau kombinasi meter yang ada di unit Toyota Race GR 1000cc Turbo yang tampilannya seperti ini. Ya, kita akan coba bahas langsung. Ketika ignition switch atau kunci kontak belum ditekan on, maka instrumen panel hanya akan menampilkan indikator security lamp yang berkedip-kedip. Ini artinya sistem keamanan sedang aktif dan akan off ketika kunci kontak atau ignition switch mulai ditekan on. Secara umum, instrumen panel pada Toyota Race ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah lampu-lampu indikator dan peringatan yang fungsinya adalah memberikan informasi bahwa keseluruhan sistem yang ada pada kendaraan ini beroperasi dengan baik dan akan menyala atau berkedip jika memang ada masalah pada sistem tersebut. Yang kedua adalah meter and gauge yang menampilkan display tentang kinerja mesin atau kendaraan dalam satuan tertentu, misalnya kecepatan kendaraan dalam satuan kilometer per jam atau kecepatan putaran mesin dalam RPM. Yang ketiga adalah multi information display atau MID. Nah, bagian ini yang paling menarik dari instrumen panel Toyota Race karena banyak sekali informasi yang bisa ditampilkan dan banyak juga kustomisasi yang bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Nah, kita akan mulai membahas secara detail lampu-lampu indikator dan peringatan, baik nama, fungsi, maupun cara beroperasinya. Kita mulai dengan indikator temperatur cairan pendingin mesin. Ini akan menyala berwarna biru ketika kondisi mesin masih dingin, akan padam saat mesin dihidupkan, dan akan menyala berwarna merah jika terjadi overheating pada mesin. Yang berikutnya, lampu indikator seat belt untuk posisi driver. Ini akan menyala ketika kita lupa memasangkan seat belt ya, ketika mesin sudah hidup. Kemudian yang ketiga adalah lampu check engine atau MIL ya, disebutnya malfunction indicator lamp. Lampu indikator ini akan menyala ketika kita on-kan ignition switch, kemudian akan padam ketika kita hidupkan mesin, dan akan menyala ketika terjadi masalah pada sensor-sensor yang ada pada mesin atau berkaitan dengan gangguan pada mesin. Nah, berikutnya indikator untuk EPS, Electronic Power Steering. Ini akan menyala saat posisi kunci kontak on dan akan padam ketika mesin sudah dihidupkan, dan akan menyala berwarna merah jika terjadi gangguan pada sistem electrical power steering, dan akan berwarna oranye jika memang kelebihan beban atau temperatur sistem pada EPS-nya mengalami overheat.
Berikutnya adalah lampu peringatan yang berbentuk tanda seru segitiga. Ini adalah master warning light atau lampu peringatan utama yang akan selalu menyala ketika ada salah satu sistem yang manapun di bagian mesin ataupun di bodi elektrikal yang mengalami masalah. Indikator ini akan selalu menyala. Yang keenam, tanda seru berbentuk lingkaran. Ini adalah lampu peringatan pada sistem rem, seperti misalnya cairan remnya berkurang atau memang ada masalah pada sistem pengereman. Ini akan menyala ketika mesin dihidupkan. Yang ketujuh, huruf P berbentuk lingkaran. Ini merupakan lampu peringatan rem parkir belum dibebaskan. Kemudian ada indikator ABS berbentuk lingkaran. Ini adalah indikator sesaat setelah di-on-kan akan menyala, kemudian akan padam dengan sendirinya ketika mesin mulai dihidupkan, dan akan menyala ketika ada masalah pada sistem ABS ya, atau anti-lock brake system. Berikutnya, lampu indikator TRC off. Ini akan menyala ketika switch TRC off-nya kita tekan, yang mengindikasikan bahwa sistem traction control memang dinonaktifkan ya. Kemudian berikutnya adalah simbol untuk airbag yang berwarna merah. Nah, jika muncul lampu ini, maka ketika mesin hidup, maka ada masalah pada sistem airbag yang menyebabkan sistem airbag tidak akan berfungsi ketika terjadi benturan atau tabrakan pada kendaraannya di posisi tertentu. Berikutnya, logo kendaraan berwarna orange penuh ya. Ini adalah indikator sleep, akan menyala ketika mesin hidup jika ada malfungsi di sistem brake assist, di sistem PSC, di sistem TRC, dan di sistem hill start assist. Berikutnya, logo kendaraan dituliskan off. Ini adalah indikator VSC off, di mana kita bisa nonaktifkan sistem PSC dengan menekan switch dan VSC off-nya ya. Berikutnya adalah lampu peringatan level bahan bakar rendah, yaitu biasanya sekitar tersisa 5,5 liter atau bahkan lebih rendah. Ini akan menyala ya. Nah, kita sudah bahas lampu-lampu indikator dan peringatan yang tersedia pada Toyota Race pada tipe GR Turbo ya. Untuk indikator yang ada pada unit yang ada TSS, itu nanti kita akan bahas di video yang lain. Nah, untuk keterangan atau penjelasan di video ini, jika memang ada kekurangan, silahkan ditulis di kolom komentar. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang meter and gauge. Antara lain adalah speedometer yang menunjukkan kecepatan kendaraan dalam kilometer per jam. Kemudian gauge bahan bakar menunjukkan jumlah bahan bakar yang tersedia di tangki ya. Kemudian ada logo berbentuk pengisi bahan bakar, panah ke arah panah ke kiri. Ini menunjukkan lubang pengisian bahan bakar itu ada di sebelah kiri kendaraan. Lalu ada outside 30 derajat Celcius, itu menunjukkan temperatur udara luar. Lalu ada odometer yang menunjukkan jarak tempuh yang sudah dicapai oleh kendaraan dalam satuan kilometer.
Di posisi odometer bisa kita rubah menjadi trip A atau trip B dengan menggunakan tombol trip yang ada di sebelah kiri setir, dan kita bisa reset juga tripnya menjadi 0. Terakhir, pengukur kecepatan putaran mesin dalam RPM.